Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Santia dari jurusan Teknologi Pangan semester 1 dengan NIM 21450707. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila pertemuan ke-12. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat patung Dirgantara atau patung Pancoran. Selamat menyaksikan. Monumen Patung Dirgantara atau dikenal dengan nama Patung Pancoran merupakan salah satu monumen patung yang terletak di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Fakta yang menarik dari Patung Pancoran adalah banyak spekulasi yang berkembang mengenai kemana sebenarnya arah acungan jari patung ini. Arah acungan jari patung Pancoran menunjuk ke tempat rahasia, tempat Bung Karno, dan semua harta kekayaannya. Tapi ada yang meyakini bahwa sebenarnya arah patung ini menghadap ke Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan jantung peradaban bangsa Indonesia selama dijajah Belanda. Tapi menurut website resmi DKI Jakarta.go.id, tangan patung Pancoran sebenarnya menunjuk ke arah utara. Tempatnya Bandar Udara Internasional Kemayoran. Bandara Internasional Kemayoran sendiri adalah bandar udara yang berfungsi melayani seluruh rute penerbangan domestik dan internasional pada masa itu, sebelum akhirnya dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng. Saat ini, Bandara Kemayoran sudah tidak ada dan berubah menjadi jalan raya. Patung Dirgantara atau Patung Pancoran dibuat sekitar tahun 1964 sampai 1965. Pembuatan patung Dirgantara atau patung Pancoran berkaitan erat dengan visi Presiden Soekarno soal dunia kedirgantaraan Indonesia. Soekarno meminta sang pematung Edi Sunarso membuat patung Dirgantara untuk menghormati para pahlawan penerbang Indonesia. Patung ini dikerjakan oleh pematung keluarga Arca Yogyakarta, PN Hutama Karya, dan IR Sutami sebagai arsitek pelaksana. Untuk proses pengecorannya dilakukan oleh pimpinan I Gardono. Pengerjaan patung sebenarnya selesai tahun 1964 di Yogyakarta, namun sempat mengalami keterlambatan karena adanya peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September tahun 1965 dan akhirnya selesai tahun 1966. Proses pemasangan patung Pancoran selalu ditunggu oleh IR Soekarno. Patung ini terbuat dari perunggu yang memiliki berat keseluruhan 11 ton dengan tinggi 11 meter dan tinggi poestruk atau kaki patung 27 meter. Dengan pemasangan menggunakan derek tarikan tangan, patung ini terbagi dari potongan yang beratnya 1 ton. Biaya pemasangan patung baru bisa dibayar 5 juta dari total dana 12 juta yang sementara masih ditanggung oleh Edi Sunarso. Patung ini merupakan monumen terakhir yang tak pernah diresmikan oleh IR Soekarno karena beliau terlanjur sakit lalu gugur. Biaya pemasangan tak pernah dilunasi oleh pemerintah, walau IR Soekarno pernah sempat menjual mobil pribadinya yang harganya sekitar 1 juta. Biaya pemasangan patung pun tidak bisa dilunasi. Kini Edi Sunarso telah wafat pada Senin 4 Januari 2016 pukul 22:53. Jenazah Edi Sunarso disemayamkan di Sleman, Yogyakarta dan dimakamkan di Makam Seniman Imogiri. Pembersihan patung Pancoran pertama kali dilakukan oleh Balai Konservasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2014. Proses pembersihan patung Pancoran tidak bisa dilakukan oleh sekali jalan, namun membutuhkan 4 tahapan, yaitu yang pertama menggunakan air bersih yang bertujuan untuk menghilangkan debu-debu yang menempel. Yang kedua, menggunakan ekstrak jeruk nipis yang bertujuan untuk menghilangkan polutan
oksidasi dan korosi atau karat yang ada di badan patung. Setelah itu, badan patung didiamkan selama 5-10 menit lalu dibilas perlahan dengan air bersih. Yang ketiga, menggunakan bahan kimia senyawa alkasi gliserol yang bertujuan untuk membersihkan polutan dan korosi akut. Biasanya bagian lekukan di tangan dan kaki karena bagian tersebut adalah bagian paling lembab sehingga mudah mengalami korosi. Setelah bagian yang berkarat dilumuri cairan alkali gliserol, didiamkan sejenak selama 5 menit. Lalu dibersihkan menggunakan air bersih dan dikeringkan dengan aseton. Tahapan yang keempat yaitu patung dibersihkan secara keseluruhan menggunakan air bersih. Untuk mempercepat pengeringan digunakan senyawa organik aseton yang bertujuan untuk mempercepat penguapan air yang ada di badan patung. Setelah benar-benar kering, patung diberi paraloid B72. Bersihan patung membutuhkan waktu 7-10 hari dan dilakukan oleh 7 orang profesional atau ahli memanjat dan membersihkan patung bersertifikat resmi. Para pekerja dalam 2 shift karena maksimal hanya 4 orang yang boleh berada di atas patung untuk melakukan pembersihan. Untuk melakukan pembersihan patung dibutuhkan persiapan yang matang, yaitu yang pertama pemasangan alat keamanan dan keselamatan pada pekerja, yang kedua pemasangan konstruksi untuk memanjat patung, yang ketiga membuat ruang untuk mempermudah tim dalam melakukan pembersihan. Ada 2 faktor yang mengaruhi rusaknya patung, yaitu yang pertama faktor internal bahan dari patung, yang kedua faktor eksternal yaitu cuaca, polusi dan sebagainya. Tantangan utama saat membersihkan patung yaitu kepadatan lalu lintas di flyover Pancoran dengan ruang gerak yang terbatas. Tantangan kedua yaitu kondisi di bawah patung harus steril dari lalu lalang kendaraan karena penggunaan bahan kimia untuk pembersihan yang menggunakan bahan kimia beresiko jika dilakukan pada siang hari.